Shalom saudara-saudari, selamat malam. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, aku berterima kasih kepadamu di sepanjang hari telah kulalui, dan tiba waktunya malam hari ini ya Tuhan. Sebelum aku beristirahat, aku mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, supaya pikiranku diisi dengan hal-hal yang positif untuk membangun dan membangkitkan imanku, sehingga dengan demikian aku dapat berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong aku ya Tuhan, supaya aku dapat memahami apa yang menjadi perenungan firman Tuhan ini, dan biarlah ini boleh menjadi pelita yang menuntun langkah kehidupanku. Berbicara bagiku, di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 3-5. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram, duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Saudara-saudari, anugerah Allah adalah berlimpah-limpah, sehingga permohonan belas kasihan dari siapapun juga tidak akan pernah ditolaknya. Kalau saja Allah hanya berbuat baik kepada orang yang setia kepadanya, maka tidak seorang pun manusia yang akan mengalami kebaikannya. Sebab tak dapat dipungkiri bahwa kesetiaan manusia dapat berubah-ubah sehingga tidak dapat diandalkan. Namun tidak demikian halnya dengan anugerah Allah. Anugerahnya tetap dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam anugerah yang besar itu, ia bersedia mengulurkan pertolongannya kepada siapapun juga yang memohon belas kasihan kepadanya. Anugerah Allah yang sangat besar itu pula lah yang dialami oleh Yoahas, Raja Israel, sebagaimana yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 13 ini. Ketidaksetiaan kepada Allah, yaitu di dalam bentuk penyembahan berhala, menyebabkan murka Allah bangkit atas Israel. Sebagai akibat, ia menyerahkan mereka ke tangan Raja Aram. Namun, ketika Yoahas memohon belas kasihan Allah, dan ketika Allah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram, maka ia pun mendengarkan permohonan Yoahas. Ia membangkitkan seorang penolong sehingga mereka lepas dari Raja Aram. Memang anugerah Allah sangat besar, sehingga di dalam segala keadaan kita tetap dapat mengharapkan belas kasihan-Nya. Mungkin kita sudah putus asa dengan ketidaksetiaan kita terhadap janji Tuhan. Ketika kita berjanji, Tuhan, aku tidak lagi melakukan dosa ini. Tuhan, aku janji akan melayanimu. Tuhan, aku janji akan melakukan kebenaran-Mu. Tetapi di dalam janji kita seringkali kita tidak mampu untuk menepatinya. Namun bila kita datang dengan kerendahan hati dan dengan disertai oleh komitmen, anugerah Tuhan terbuka bagi kita, sehingga dengan demikian kita dapat memperoleh perubahan dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan akan menyertai kita. Pertanyaan bagi kita, bolehkah kita mempermainkan anugerah Allah dalam kehidupan ini? Mengapa demikian? Mari kita berdoa. Tuhan, anugerah-Mu sungguh sangat besar, sehingga melampaui kemampuanku untuk mencernanya. Ketika aku tidak setia, Engkau tetap setia, karena kesetiaan-Mu turun-temurun dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, aku merendahkan diri dan memohon pengampunan-Mu atas ketidaksetiaanku selama ini. Pulihkanlah diriku. Aku berharap kepada belas kasihan-Mu dan berseru memohon pertolongan-Mu. Lepaskanlah aku dari penindasan yang kualami dalam kehidupanku. Tuhan, ajarlah aku untuk hidup bertanggung jawab terhadap anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupanku. Jagalah diriku agar aku tidak mempermainkan kemurahan-Mu dengan hidup sekehendak hatiku. Aku bersyukur karena sepanjang hari ini Engkau telah menjaga langkah-langkahku, tidak membiarkan aku terjerumus ke dalam pencobaan, namun melepaskan aku daripada yang jahat. Aku menyerahkan semua yang telah kukerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu.
Permuliakanlah nama-Mu melalui semuanya itu. Aku juga berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitarku, orang tuaku, keluargaku, saudara-saudariku. Berkati mereka, lindungi mereka, sertai mereka. Buka juga hati mereka ya Tuhan untuk semakin hari mengenal Engkau. Dan pada malam hari ini aku berdoa buat mereka. Kalau ada di antara keluarga besarku yang jauh daripadamu, panggil mereka dengan belas kasih-Mu. Permohonan doaku ini kupanjatkan melalui Tuhan Yesus yang telah mengajarkan aku untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah mengikuti renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat membekali kehidupan kita dan kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bila Anda diberkati dengan video ini, silakan ketik amin di bawah kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.